Selamat pagi anak-anak ibu semua, salam Fransiskus, Pace, Ebene. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan kembali lagi memulai pembelajaran kita, yaitu tema 3. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Nah, setelah kita selesai berdoa, anak-anak kembali mempersiapkan ataupun membuka buku petik 2C-nya, tema 3, yaitu tugasku sehari-hari. Nah, dalam tema 3 ini kita hari ini masuk ke subtema 4. Nah, hari ini kita sudah masuk ke subtema 4 dengan muatan matematika. Nah, dalam subtema 4 ini tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, anak-anak semua, hari ini dalam subtema 4 kita akan belajar matematika. Nah, anak-anak membuka semua bukunya halaman 105. Nah, buka semua bukunya halaman 105 dalam muatan matematika. Nah, dalam muatan matematika ini, hari ini kita belajar tentang bagian A, menaksir jumlah harga sekumpulan barang. Nah, menaksir jumlah harga sekumpulan barang. Nah, menaksir maksudnya anak-anak ibu semua, yaitu memperkirakan ataupun mengira-ngira. Nah, itu yang dimaksud dengan menaksir. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya kita menaksir perjalanan. Nah, jarak perjalanan. Nah, contohnya kita menaksir keadaan cuaca. Nah, keadaan cuaca bisa kita taksir anak-anak semua. Contohnya kita melihat cuaca mendung. Nah, berarti di sana dalam pikiran kita ataupun kita menaksir bahwa akan datang hujan. Nah, akan datang hujan, tetapi anak-anak semua belum tentu kalau mendung itu belum tentu hujan. Nah, kita tidak bisa mengatakan kalau mendung itu bakalan hujan. Nah, kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Karena apa? Mendung itu belum tentu hujan. Nah, kita bisa menaksir bahwa ketika kita melihat cuaca mendung, nah pasti dalam pikiran kita ataupun kita menaksir itu ataupun kita mengira itu pasti akan datang hujan. Nah, tetapi belum tentu kalau mendung itu datang hujan. Nah, dan masih banyak lagi yang bisa kita menaksir anak-anak ibu semua. Sudah ibu katakan tadi, kita bisa menaksir keadaan cuaca, jarak perjalanan, ataupun melihat berat suatu benda. Nah, mengukur berat suatu benda. Nah, itu yang dimaksud dengan menaksir, yaitu memperkirakan ataupun mengira-ngira. Nah, perhatikan bukunya di sana. Pernahkah kamu membeli beberapa barang sekaligus? Nah, pasti anak-anak semua pasti pernah membeli berbagai macam barang. Nah, contohnya kalau kita di sekolah, pasti anak-anak ibu semua pernah membeli buku tulis, membeli pensil, membeli penghapus ke koperasi. Nah, anak-anak ibu contohnya membeli pensil, membeli penghapus, dan membeli buku. Nah, pernahkah kamu membeli beberapa barang sekaligus? Nah, itu tadi contohnya ketika anak-anak membeli pensil, buku, dan penghapus, itu contohnya membeli barang sekaligus. Nah, untuk membayarnya, kamu harus mengetahui harga total seluruh barang. Nah, ketika kita mau membayar itu, anak-anak semua, kita harus tahu dulu berapa jumlah total harga barang yang sudah kita beli. Nah, harus kita tahu seluruhnya harga barang yang sudah kita beli. Nah, ketika kita mau membayar barang tersebut. Nah,
harga seluruh barang dapat diketahui dengan cara menaksir. Nah, dengan cara menaksir yang Ibu katakan tadi, dengan cara memperkirakan ataupun mengira-ngira. Nah, penaksiran harga dilakukan untuk memudahkan perhitungan. Nah, anak-anak, menaksir dengan penaksiran itu berbeda. Nah, menaksir tadi yang dikatakan dengan memperkirakan ataupun mengira-ngira. Nah, sedangkan penaksiran ini, nah, kita dapat membulatkan. Nah, untuk memudahkan perhitungan. Nah, kita dapat memudahkan harga untuk memudahkan perhitungan. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contoh ketika kita membeli buku. Nah, contohnya harga bukunya sebesar 3.700. Nah, supaya lebih mudah untuk perhitungan, nah, bisa kita kasih uangnya seharga 4.000. Nah, kalau kita kasih harga 4.000, nah, pasti kita akan terima kembaliannya dari 3.700 tersebut. Nah, perhatikan lagi, dalam menaksir harga lakukan pembulatan ke atas. Nah, maksudnya seperti yang Ibu jelaskan tadi, pembulatan ke atas itu maksudnya harga barangnya tadi 3.700. Nah, bisa kita bulatkan jadi 4.000. Nah, bisa kita kasih uang itu 4.000 untuk memudahkan perhitungan ketika membayar suatu barang. Nah, yaitu keribuan terdekat. Nah, anak-anak Ibu semua, ketika kita membulatkan harga barang tersebut, nah, kita dapat melakukannya keribuan yang terdekat. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, 3.700 ke 4.000 yang sudah kita bulatkan. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, di sana ada 3 contoh, ada 4 barang. Ada 4 barang yang memiliki harga barang yang berbeda. Nah, dari keempat barang itu di buku harganya berbeda-beda. Nah, kita lihat yang pertama. Ada buku harganya 3.000. Nah, pensil harganya 1.700. Penghapus harganya 1.800. Dan penggaris harganya 2.500. Nah, penaksiran harga barang dilakukan dengan membulatkan harga ke atas. Nah, perhatikan tabelnya. Nah, di sana ada tabel penaksiran. Nah, kita lihat yang pertama tadi barangnya ada buku tulis. Nah, harga buku tulis tadi ada 3.000. Nah, harga sebenarnya 3.000. Nah, ketika kita menaksir ataupun untuk membulatkan, kita tetap 3.000. Nah, kalau harga barangnya pas. Nah, seperti harga 3.000. Nah, yang kedua pensil. Nah, harganya 1.700. Nah, perhatikan semua bukunya. Harga pensil 1.700. Nah, ketika kita membulatkan itu, kita bisa kasih uangnya 2.000. Nah, kita lihat yang ketiga ada penghapus. Nah, harga penghapus sebesar 1.800. Nah, 1.800 itu anak-anak kalau kita bulatkan bisa menjadi 2.000. Nah, yang keempat ada penggaris. Nah, penggaris itu harganya 2.500. Nah, harga penggaris itu 2.500 bisa kita bulatkan menjadi 3.000. Nah, bisa kita bulatkan 2.500 itu menjadi 3.000. Nah, begitu tabel dalam penaksiran harga barang. Nah, beginilah tabel penaksiran harga barang. Nah, kita lihat yang selanjutnya ada bagian B, yaitu menentukan barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu. Nah, ketika kita membeli barang itu, anak-anak, kita harus membelinya dengan jumlah uang kita. Nah, kalau kita membeli barang kurang dari jumlah uang kita, nah kita tidak bisa membeli itu. Karena apa? Karena uangnya kurang. Nah, tetapi kalau kita membeli barang di bawah dari jumlah uang kita itu, nah bisa kita beli ataupun
pas jumlah uang dan dengan barang yang mau kita beli, nah barang itu bisa kita beli. Nah, tetapi kalau uang kita tidak cukup untuk membeli barang yang mau kita beli, nah kita tidak bisa membeli barang tersebut. Nah, perhatikan bukunya. Uang digunakan untuk membeli barang. Nah, uang itu anak-anak bisa kita gunakan untuk membeli barang ataupun membeli yang lainnya. Nah, sebuah barang dapat dibeli jika harganya kurang dari atau sama dengan jumlah uang yang kita miliki. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, ketika kita membeli barang yang harganya sama ataupun kurang dari jumlah uang yang kita miliki. Nah, perhatikan harga barang-barang berikut. Nah, ada 4 barang di sini. Dari keempat barang tersebut memiliki perbedaan harga. Nah, kita lihat yang pertama, pensil harganya sebesar 2.000. Buku gambar harganya 1.500. Penghapus harganya 1.000. Sedangkan yang di sampingnya harganya 3.000. Nah, dari keempat barang itu memiliki harga yang berbeda. Nah, dari keempat itu memiliki harga yang berbeda. Kita perhatikan di bawahnya. Uang yang tersedia adalah 1 lembar uang 2.000. Nah, 1 lembar uang 2.000. Nah, 2 keping uang 1.000 dan 2 keping uang 500. Nah, di sana anak-anak ada 1 lembar harga uang 1.000, ada 2 lembar harga uang 1.000, ada 2 keping uang 500. Nah, di sana kalau kita jumlahkan seluruh uang tersebut, nah tadi 1 lembar uang 2.000. Nah, 1 lembar uang 2.000 kita tambah ke 1.000 rupiah menjadi 3.000. Kita tambah ke 1.000 rupiah lagi menjadi 4.000. Nah, kita tambah 4.000 ditambah 2 keping harga 500. Nah, kalau 2 keping harga 500 berarti 1.000. Nah, jadi 4.000 ditambah 1.000 menjadi 5.000. Nah, kita lihat di bawah itu ada 2.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000 ditambah 500 dan ditambah 500 hasilnya 5.000. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, hasilnya tetap 5.000. Nah, perhatikan di sana ada barang yang dapat dibeli adalah sebagai berikut. Nah, dari jumlah uang tersebut anak-anak kita dapat membeli barang. Kita dapat membeli barang yang ada 3 itu. Nah, yang pertama, dalam kotak yang pertama kita lihat ada buku gambar, ada pensil, dan ada penghapus. Nah, itu yang kotak pertama. 3 barang tersebut harganya 4.500. Nah, tadi ada uang kita sebesar 5.000. Nah, kita dapat membeli 3 barang ini dengan uang 5.000. Nah, kita dapat kembaliannya lagi 500 rupiah. Nah, kita lihat yang di sampingnya ada 2 barang. Nah, jumlah harga 2 barang itu 5.000. Nah, kita juga bisa membeli barang ini dengan uang 5.000 kita tadi. Nah, tetapi kembaliannya tidak ada. Harganya pas dengan jumlah uang kita. Nah, kita lihat yang di sampingnya ada buku gambar. Ada 2 di sana barang yang jumlahnya ataupun harga barangnya 4.500. Nah, kita juga bisa membeli dengan
uang kita yang 5.000 tadi. Nah, begitu anak-anak, ketika kita membeli barang, kita harus bisa, ketika kita membeli barang itu, kita harus melihat jumlah uang kita. Nah, kita harus melihat jumlah uang kita ketika kita membeli barang. Nah, kalau uang kita tidak pas ataupun uang kita kurang, nah tentu barang itu tidak bisa kita beli. Nah, contohnya harga barangnya 5.000, tetapi uang kita hanya 4.000. Nah, kita tidak bisa membeli itu. Perhatikan di bawahnya, jika jumlah harga kurang dari uang yang tersedia, kamu akan mendapatkan uang kembalian. Nah, ketika uang kita, contohnya uang kita 5.000, sedangkan harga barangnya 4.500, nah kita dapat kembaliannya 500 rupiah. Nah, uang kembalian dapat dihitung dengan cara, nah uang yang tersedia dikurangi dengan jumlah harga barang. Nah, contohnya tadi harga barangnya 5.000, uang kita ada 6.000. Ketika kita kurangkan dari jumlah harga barang itu, ya hasilnya 1.000 rupiah. Nah, 1.000 rupiah lagi yang ada uang kita tersisa. Nah, begitu cara menentukan barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu. Nah, dalam matematika ini tadi kita sudah mempelajari tentang menaksir jumlah harga sekumpulan barang dan menentukan barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu. Nah, ini materi kita hari ini dalam muatan matematika. Nah, sekian materi kita. Selamat pagi. Salam Fransiskus Pace Ebene.